Ya, sudah baik. Dan dia belum bisa. Iya. Itu kejadian akan parah. Tapi dia masih shock. Jadi butuh beristirahat. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, mari kita berdoa terlebih dahulu agar acara pada sore hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Sebelum dimulainya acara, untuk teman-teman yang menyaksikan live debat di Instagram BEMU ini, dimohon mengisi presensi sebagai tanda bukti telah menyaksikan debat dan meng-screenshot live debat saat teman-teman menonton untuk nantinya dimasukkan bersama dengan form pemilu. Pengisian presensi diisi pada saat awal debat dan saat debat akan berakhir. Dimohon teman-teman untuk tidak meninggalkan live debat karena ini semua akan menambah poin. Baik, selamat sore dan selamat datang kami ucapkan. Pertama untuk Bu Gigi Devi selaku perwakilan bagian kemahasiswaan dan alumni, dan kepada tim panelis, semoga selalu diberi kesehatan hingga hari ini. Juga saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah terpilih menjadi calon ketua BEMU 2021-2022. Sebelum memulai kegiatan, selanjutnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Johansen Widi dari Prodi Teknik Industri 2020, selaku moderator dan MC pada kegiatan sore hari ini. Adapun tim panelis yang terlibat dalam menyusun dan menilai kegiatan debat ini, yaitu Ridho Wisnu Firmantia selaku Ketua BPMU periode 2020-2021, Karisna Nilmalasari selaku Ketua Regenerasi BEMU dan selaku Ketua BPMU periode 2021-2022, Maria Claudia selaku Ketua BEMU periode 2020-2021, Oke Handi Wijaya selaku perwakilan anggota BPMU tahun kedua periode 2020-2021, dan juga Filiana Chan Mulyadi selaku perwakilan anggota BEMU tahun kedua periode 2020-2021. Selanjutnya, saya akan membacakan peraturan debat yang perlu dipatuhi, baik untuk para calon, tim panelis, maupun para hadirin. 1. Pastikan jaringan dan tempat dalam kondisi yang baik saat debat berlangsung. Kedua, semua instruksi akan diberikan oleh moderator dan itu harus diikuti. Ketiga, setiap calon telah mempersiapkan visi dan misi yang akan dibacakan dengan waktu 10 menit pada sesi pertama. Keempat, pengulangan pertanyaan dan pernyataan maksimal 1 kali. Kelima, moderator akan membagi pihak mana yang menjadi kontra dan pro dalam sesi kedua. 6. Waktu menjawab setiap pertanyaan yang diberikan adalah 3 menit. 7. Pada saat menanggapi atau menyanggah, kedua calon akan menanggapi secara bergantian. 8. Kesimpulan dari setiap calon akan diberikan waktu untuk menyampaikannya dalam waktu 1 menit. 9. Setiap kandidat wajib memberi tanggapan atau sanggahan pada saat sesi saling menanggapi. 10. Debat ini diselenggarakan untuk berpikir kritis, bukan untuk saling menjatuhkan. 11. Debat diselenggarakan ke dalam 2 sesi. Sesi pertama yaitu adalah sesi pemberian pertanyaan sesuai dengan visi dan misi yang telah disampaikan. Kedua adalah sesi debat di mana akan menjawab pertanyaan dari yang telah disusun oleh petinggi maupun panelis
Yang ke-12, tidak diperkenankan memotong saat kandidat lain sedang menjawab, menyanggah, dan memberikan tanggapan. Ke-13, moderator akan menghentikan kandidat di saat waktu telah habis. 14, kandidat tidak boleh berlaku curang dengan membawa contekan dalam bentuk apapun dan akan mendapatkan pengurangan poin dari panelis jika ketahuan. Selanjutnya, mohon maaf, apa bisa ditunjukkan keadaan sekitar untuk memastikan bahwa tidak ada kecurangan di antara para calon? Baik, terima kasih untuk para calon. Selanjutnya, saya akan menjelaskan debat pada malam hari ini. Debat pada malam hari ini akan dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi pertama merupakan sesi visi dan misi, di mana pada sesi ini para calon akan memaparkan visi dan misi mereka. Lalu setelah itu, para calon akan menjawab pertanyaan dari panelis perihal visi dan misi mereka. Kemudian di sesi kedua, yaitu sesi debat, di mana para calon akan menjawab 2 pertanyaan yang masing-masing pertanyaan tersebut berasal dari tim panelis dan petinggi. Lalu setelah itu akan ada waktu di mana mereka harus saling menanggapi. Baik, selanjutnya kita akan memulai sesi pertama, yaitu sesi visi dan misi. Saya persilahkan untuk para calon memaparkan visi dan misinya dalam waktu 10 menit. Untuk calon nomor urut 3, John Nicholas Christian, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, Pak, suara saya sudah terdengar. Ya, sudah. Waktu Oke. dan tempat dipersilahkan. Oke, selamat sore buat teman-teman sekalian dan teman-teman panelis. Saya John Nicholas dari Prodi Teknik Industri Universitas Macung, angkatan 2019 dengan nomor induk 41191006. Di sini saya sebagai calon ketua BEM dengan nomor urut 3 akan menjelaskan visi dan misi saya. Untuk visi saya akan menjadikan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Macung sebagai lembaga eksekutif yang aktif, bersinergi, dan kreatif. Kemudian ada misi saya, ada 3. Yang pertama adalah memberikan wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Yang kedua, meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan yang akan dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Macung. Ya, kemudian yang ketiga, menjalin hubungan yang baik antar organisasi lain, baik di dalam universitas maupun di luar universitas. Kemudian untuk visi saya yang akan saya lakukan mungkin akan membuat rancangan kerja selama 1 periode ke depan, kemudian mengadakan komunikasi antar anggota, dan mungkin akan mengadakan gathering juga, lalu mengadakan rapat rutin agar tercipta Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Macung yang aktif, bersinergi, dan kreatif. Kemudian untuk misi saya yang pertama, memberikan wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan bakat dan minatnya, akan dilakukan dengan mengadakan proker ataupun menambah proker baru yang mungkin dapat disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa. Kemudian akan mengadakan lomba-lomba juga. Kemudian untuk misi saya yang kedua, yaitu meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan rutin yang dilakukan oleh BEM. Mungkin caranya adalah dengan mengadakan lomba, mengadakan pelatihan, kemudian mengajak mahasiswa untuk mengisi survei. Mungkin contohnya seperti kemarin di Sporta kita dapat lihat caranya untuk meningkatkan partisipasi dengan mahasiswa setuju acara Sporta diadakan secara online atau offline. Kemudian yang ketiga, menjalin hubungan yang baik antar organisasi baik di dalam atau di luar kampus. Mungkin dapat dilakukan dengan gathering, dengan benchmark seperti kemarin kita benchmark dengan UPH, mungkin bisa kita tambah lagi ke depannya. Kemudian kita akan lebih berkoordinasi lagi dengan proker dengan LK-LK lain seperti BPMU, terus mengajak UKM untuk join dengan proker BEMU ataupun HMP juga ikut proker di BEMU seperti MIB ataupun ML yang kemarin sudah kita jalankan di tahun sebelumnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan visi dan misi dari calon nomor 3. Mungkin
Bisa dijelaskan kembali bagaimana dari contoh yang telah diberikan tadi membangun hubungan yang harmonis antar LK, terutama untuk BPMU dan BPMF, di mana kan seperti kita tahu memiliki fungsi yang berbeda, legislatif dan eksekutif. Dan tadi calon nomor 3 mengatakan akan membuat proker di mana bisa kedua LK ini bergabung di proker tersebut. Jadi mungkin bisa dijelaskan lebih lagi bagaimana pembagian bergabungnya atau sebagainya. Waktu dan Oke, tempat dipersilakan. oke. Untuk yang bergabung, saya mengatakan bahwa yang bergabung adalah HMP ataupun UKM. Untuk BPMU, kita akan mengadakan koordinasi yang lebih baik lagi. Seperti kemarin di CF kita koordinasi dengan BPMU untuk menjalankan CF supaya bisa berjalan sukses. Mungkin seperti itu. Kemudian yang untuk UKM ataupun HMP kita mengajak mereka untuk ikut berpartisipasi sebagai si acara ataupun anggota proker kita seperti ML atau MIB. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Lalu untuk pertanyaan kembali untuk misi, yaitu menjadikan wadah bakat minat, di mana kata calon nomor 3 mengatakan bahwa akan mengadakan proker yang sesuai dengan bakat dan minat mahasiswa. Dan pertanyaannya mungkin saya jelaskan lebih lagi bagaimana cara calon nomor 3 sebagai ketua BEMU akan mengetahui bakat dan minat dari mahasiswa itu sendiri. Oke, untuk cara mengetahui bakat dan minat mahasiswa mungkin seperti kita lakukan seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena di tahun-tahun sebelumnya setiap proker selesai pasti ada evaluasi yang akan dilakukan oleh tiap-tiap proker, di mana dengan hasil evaluasi itu kita mengetahui bagaimana proker itu, apakah sudah sesuai dengan SOP ataupun sudah sesuai dengan kriteria yang dijalankan oleh proker tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya dan saya rasa sudah cukup jelas. Berikutnya saya akan membacakan pertanyaan yang telah dibuat oleh tim panelis untuk calon nomor 3. Pertanyaannya adalah, dalam keadaan BEMU di periode yang lalu, terjadi perubahan sistem dari offline menjadi online. Apakah menurut calon nomor 3, visi dan misi yang sudah calon nomor 3 buat akan bisa dijalankan atau direalisasikan pada saat pembelajaran online atau daring? Waktu dan tempat dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan ini dalam waktu 5 menit. Dimulai sekarang. Oke, untuk peralihan dari online dan offline ya. Oke, dari visi dan misi saya, di sini saya membuat visi di sini dengan bertujuan agar dengan visi dan misi yang saya lakukan ini dapat merubah BEM lebih baik lagi. Karena jika saya tidak melakukan perubahan, menurut saya apakah perencanaan ke depan untuk satu periode ini bisa berjalan jika memang tidak ada visi yang bisa kita jalankan. Jadi menurut saya kesimpulannya visi saya di sini saya gunakan untuk memperbaiki BEM agar lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih untuk jawaban yang telah diberikan dari calon nomor 3. Selanjutnya saya akan ke calon nomor 4, Calvin Marcelino Kianto. Dipersilakan untuk memaparkan visi dan misinya dalam waktu 10 menit. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Mohon maaf, pertama-tama suara saya apakah jelas? Sudah cukup jelas. Sudah cukup jelas. Oke. Baik, buat teman-teman semua, perkenalkan nama saya Calvin Marcelino Kianto. Saya adalah mahasiswa Prodi Sistem Informasi angkatan 2019. Dan berikut adalah visi dan juga misi saya sebagai calon ketua BEM. Yang pertama, visi. Visi saya adalah membentuk organisasi BEMU sebagai organisasi yang terstruktur, ramah berkolaborasi, berkarakter, aktif, dan juga realistis. Aktif di sini berarti maksudnya adalah sebagai wadah dalam pengembangan bakat dan juga minat, baik dalam bidang akademis maupun non-akademis mahasiswa dari Universitas Macung. Lalu misi-misi saya dalam mencapai visi saya adalah yang pertama, pastinya adalah merancang kegiatan rutin untuk dalam satu periode ke depan. Lalu yang kedua adalah merancang
nilai-nilai dan juga tujuan dari masing-masing divisi BEMU. Misalkan social welfare, tujuan atau nilai yang ingin kamu tonjolkan apa? HS, PS, PR, AA, nilai yang ingin kamu tonjolkan, ciri khasmu di divisi itu apa? Kemudian merancang dan juga merumuskan hak dan wewenang dari masing-masing anggota BEMU dalam prokernya masing-masing. Dalam tanda kutip hal ini, kalau misalkan dalam suatu proker itu ada 2 ketua, hak dan juga wewenang dari masing-masing ketua itu apa? Dalam tanda kutip, hak dan wewenang di sini itu bukan job desk atau pembagian kerja, melainkan batasan dari masing-masing ketua yang tidak boleh diseberangi oleh ketua yang lainnya. Lalu yang keempat adalah membangun relasi atau hubungan dari organisasi BEMU yang positif, apresiatif, dan juga inovatif. Yang kelima, menyediakan wadah kolaboratif untuk bekerja sama dengan LKLK atau organisasi-organisasi lain. Mau itu UKM, mau itu HMP, BPMF, ataupun organisasi eksternal di luar kampus, kami BEMU bersedia untuk menyediakan wadah untuk itu. Yang keenam adalah berkoordinasi dengan LK BPMU. Kenapa kok saya ingin berkoordinasi dengan LK BPMU? Karena BEMU dan juga BPMU memiliki skala atau cakupan yang sama, yaitu di universitas. Kalau misalkan kedua LK ini itu tidak berkoordinasi, takutnya nanti visi atau tujuan atau arah kerja dari kedua organisasi ini nanti tidak sejalan. Dan takutnya kalau tidak sejalan, nanti di tengah-tengah perjalanan malah akan bertentangan atau bertabrakan. Dan yang terakhir adalah menyediakan program-program kerja yang bisa meningkatkan potensi dari mahasiswa maupun mahasiswi dari Universitas Machung. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan visi dan misi dari calon nomor 4. Mungkin dapat jelaskan kembali untuk visi membangun dan membentuk BEMU yang terkoordinasi. Bagaimana cara Anda melakukan hal tersebut atau mencapai visi Anda itu? Waktu dan tempat, silakan. Baik dari visi ya, visi atau misi? Visi. Visi yang BEMU terkoordinasi, BEMU yang terkoordinasi, bagaimana? Terstruktur, oke. Saya ingin mengajak BEMU angkatan atas saya untuk merumuskan kira-kira di divisi BEMU atau di organisasi BEMU itu memerlukan perubahan apa, baik dari perubahan struktur organisasi maupun sistem operasinya. Dan ketika angkatan atas dan juga angkatan baru ini sudah berkoordinasi dan kita mendapatkan satu keputusan itu dijalankan dan menjadi sebuah regulasi yang baru, diharapkan sistem kerja di organisasi BEMU itu bisa fresh dan juga bisa sesuai dengan situasi dan kondisi dan juga bisa diadaptasikan sesuai dengan apa yang ada di BEMU pada saat itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawaban lebih lanjut dari calon nomor 4. Saya juga menginginkan penjelasan lebih dari koordinasi antara BPMU dan BEMU yang sama-sama di ranah universitas. Koordinasi seperti apa itu? Mungkin bisa dijelaskan lebih lagi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, saya sebagai anggota BEMU selama 1 tahun ini tuh saya belum pernah menemukan kegiatan di mana BPMU dan juga BEMU itu berkumpul dalam suatu forum untuk membicarakan suatu persoalan atau 1-2 persoalan seperti itu. Mungkin karena saya masih anggota, cuman kalau misalkan saya pribadi, anggota-anggota dari BEMU maupun anggota-anggota dari BPMU juga punya hak untuk dilibatkan dalam berbincang maupun bertukar pikiran untuk menentukan kira-kira regulasi apa yang masih perlu dikembangkan lagi di universitas ini. Karena BEMU dan juga BPMU itu merupakan organisasi yang kerjanya sama-sama di universitas. Kalau misalkan di BEMU pemikirannya A, di BPMU pemikirannya B, dan ketika pemikiran ini tidak berusaha untuk disatukan jadi pemikiran yang baru, takutnya dari kedua organisasi ini maka akan clash atau maka akan bertabrakan. Jadi saya ingin berkoordinasi dengan BPMU, BEMU, saya ingin BEMU kooperatif dengan BPMU, baik dari segi administratif maupun di luar itu. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh calon nomor 4 yang mengatakan bahwa ingin membuat BEMU yang lebih terstruktur dan juga memberikan wadah untuk berkoordinasi, meningkatkan koordinasi antara BPMU dan BEMU dengan cara seperti membuat forum untuk membahas regulasi apa yang yang perlu dibuat atau yang perlu dipertahankan untuk LK di ranah universitas dan sebagainya. Baik, selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan dari panelis untuk calon nomor 4. Pertanyaannya adalah,
Dalam keadaan BEMU di periode lalu, terjadi perubahan sistem dari offline menjadi online. Apakah menurut calon nomor 4, visi dan misi yang telah calon nomor urut 4 rancang bisa dijalankan atau direalisasikan pada saat pembelajaran online atau daring? Bisa. Waktu dan tempat dipersilakan untuk menjawab dalam 5 menit. Oke, terima kasih Johan. Jawaban dari saya adalah bisa. Visi dan misi saya fokusnya itu ada di terstruktur dan juga ramah kolaboratif. Dan dari segi saya terstruktur maupun ramah kolaboratif itu juga mencakup sistemnya, maupun itu sistem offline atau sistem online. Sistem operasi di organisasi BEMU harusnya tidak boleh berubah-ubah ataupun hanya bisa dilakukan di salah satu sistem saja. Karena seperti ini, bagi saya sebuah sistem itu harus bisa digunakan di situasi manapun. Pengguna ataupun manusianya pasti akan berubah-ubah, tapi sistem atau regulasi harusnya bisa stick to the rule. Terus ramah kolaboratif. Kita sekarang menggunakan sistem online. Dan kita tidak bisa bertemu secara langsung. Tapi hal itu harusnya bisa dimanfaatkan kita untuk sebagai wadah atau sebagai sarana agar komunikasi kita itu bisa lebih baik. Karena biasanya kalau misalkan di sistem offline, kita untuk berkomunikasi harus bertemu dan segala macam. Sedangkan di sini itu tidak ada batasan ruang di sini. Mungkin batasan waktu ya, tapi batasan ruangnya tidak ada. Jadi untuk visi saya sendiri, saya yakin saya bisa menerapkannya itu ketika sistemnya offline maupun sistemnya online. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban telah diberikan oleh calon nomor 4 dan saya rasa sudah cukup jelas. Selanjutnya dipersilakan untuk calon nomor 3 dan 4 masing-masing memberikan kesimpulan dari seluruh pernyataan atau jawaban yang telah masing-masing calon sampaikan sendiri dalam waktu 1 menit. Dimulai dari calon nomor 3, John Nicholas, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, kesimpulan dari visi dan misi saya adalah visi dan misi saya ini saya gunakan untuk memperbaiki BEM agar lebih baik lagi dari periode sebelumnya. Karena jika tidak ada perbaikan dari periode sebelumnya, maka visi dan misi ataupun perencanaan ke depan yang akan dilakukan untuk satu periode ke depan ini akan susah untuk dijalankan. Oleh karena itu, inti dari visi dan misi saya adalah merubah BEM agar lebih baik ke depannya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesimpulan yang telah diberikan dari calon nomor 3. Selanjutnya dipersilakan untuk calon nomor 4 menyampaikan kesimpulannya dengan waktu yang sama 1 menit. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Johan. Jadi kesimpulan dari visi misi saya itu berfokus kepada 2 hal, yaitu terstruktur dan juga kolaboratif. Terstruktur di sini adalah untuk internal BEMU. Saya ingin membuat internal BEMU itu jelas regulasi dan juga sistem operasinya. Sedangkan kolaboratif itu adalah hubungan eksternal BEMU dengan organisasi-organisasi lain, terutama organisasi yang ada di Universitas Macung, PPMU, PPMF, HMP, dan juga UKM. Kalau misalkan saya menjabat, saya sangat mengharapkan kolaborasi dari organisasi-organisasi ini. Karena saya rindu dan juga saya ingin ada kesatuan di Universitas Macung. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesimpulan yang telah diberikan oleh kedua calon pada sesi 1 ini. Baik, sekian dari sesi 1 acara debat pada malam ini. Selanjutnya kita akan beristirahat selama 15 menit untuk para hadirin. Diharapkan untuk kembali 15 menit lagi untuk menyaksikan debat sesi 2 pada malam hari ini. Baik, sampai jumpa lagi di 15 menit.
Baik, mungkin dari para panelis dan para calon bisa on cam sebelum sesi 2 dimulai. Baik, selamat malam kembali untuk para hadirin, panelis, dan para calon. Dan terima kasih telah kembali pada acara debat pada malam hari ini. Selanjutnya kita akan memasuki sesi 2 dari debat pada malam hari ini. Saya akan menjelaskan kembali di sesi kedua ini merupakan sesi debat, di mana akan dibacakan 2 pertanyaan yang telah dibuat oleh tim panelis dan petinggi. Lalu para calon akan menjawab pertanyaan ini dalam waktu 3 menit dengan sudut pandang pro dan kontra yang akan saya bagikan terlebih dahulu. Untuk pertanyaan pertama ini, calon nomor urut 3 akan menjawab berdasarkan sudut pandang pro, dan calon nomor urut 2 akan menjawab berdasarkan sudut pandang, dan maaf, saya ulangi kembali, dan calon nomor urut 4 akan menjawab berdasarkan sudut pandang kontra. Selanjutnya, saya akan membacakan pertanyaan pertama. Jika pertanyaan ini kurang jelas dan kurang dapat dipahami, saya akan membacakannya sekali lagi. Baik, pertanyaannya adalah, berdasarkan student guide pada bab kedudukan LK di Macung yang menyatakan bahwa LK merupakan perwakilan mahasiswa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa dan mengkoordinasikan kegiatan mahasiswa itu kemahasiswaan itu sendiri. Berdasarkan pernyataan tersebut, menurut Anda, apakah BEMU telah menjalankan kedudukannya sesuai dengan pernyataan tersebut, yang mana menerapkan prinsip dari mahasiswa oleh mahasiswa dan untuk mahasiswa? Baik, bagaimana para calon? Apakah pertanyaan yang saya bacakan sudah jelas? Jika belum, saya akan membacakannya sekali lagi. Bisa diulang sekali lagi, Johan. Baik, pertanyaan pertama, pertanyaannya adalah, pertanyaan ini juga saya tampilkan di screen, dapat peserta baca juga. Pertanyaannya adalah, berdasarkan student guide pada bab kedudukan LK di Macung yang menyatakan bahwa LK merupakan perwakilan mahasiswa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa serta mengkoordinasikan kegiatan kemahasiswaan. Berdasarkan pernyataan tersebut, menurut Anda, apakah BEMU telah menjalankan kedudukannya sesuai dengan pernyataan tersebut, yang mana menerapkan prinsip dari mahasiswa oleh mahasiswa dan untuk mahasiswa? Selanjutnya, dipersilakan untuk setiap calon menjawab pertanyaan ini dalam waktu 3 menit, dengan pembagian waktu untuk mempertimbangkan dan memikirkan jawaban adalah maksimal 30 detik, dan sisanya dipersilakan untuk menjawab. Waktu untuk menjawab dimulai dari calon nomor urut 3, John Nicholas Christian. 30 detik untuk berpikir dan menjawab untuk berpikir dan mempertimbangkan jawaban dimulai dari sekarang. Oke, izin menjawab. Untuk BEM sendiri sudah merupakan
organisasi untuk menampung aspirasi dari masyarakat, dari mahasiswa. Di sini dapat dilihat dari BEM kadang mengisi ada dilakukan R&D, membagi link untuk mengisi survei tentang seperti proker seperti apa dan mahasiswa inginnya seperti apa. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua tadi, apakah sudah dapat terlaksana? Menurut saya sudah terlaksana juga, karena dengan apa yang dilakukan R&D sudah cukup membantu dan itu sudah menjadi itu hukum yang tadi dari mahasiswa untuk mahasiswa dan oleh mahasiswa, karena semua dilakukan oleh mahasiswa dan tujuannya untuk mahasiswa sendiri ingin seperti apa. Mungkin jawaban dari saya seperti itu. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh calon nomor urut 3 yang mengatakan bahwa BEMU sendiri sudah melakukan pernyataan yang sudah saya sebutkan tadi, di mana melalui divisinya yaitu R&D telah mengadakan survei untuk mahasiswa, di mana itu cukup membantu dalam menjaring aspirasi mahasiswa, serta BEMU sendiri melakukan proker dan kegiatan sebagainya dilakukan oleh mahasiswa dan untuk mahasiswa. Jadi menurut calon nomor 3 bahwa pernyataan ini telah dilakukan. Dan saya akan menanyakan kembali kepada calon nomor 3. Mungkin bisa dijelaskan lagi, apa hanya R&D saja? Divisi dari BEMU kan ada banyak. Apakah hanya dari R&D saja perwujudan ini? Dan bagaimana dengan yang lainnya? Kan masih tersisa banyak divisi dari BEMU. Waktu dan tempat dipersilakan kepada calon nomor 3 untuk menjawab. Oke, mungkin lebih ke semua ya, karena seperti saya bilang tadi, tiap rapat eval pun kita gunakan untuk menampung aspirasi dari mahasiswa, karena mahasiswa sendiri memiliki keluh kesah selama berproker, dan itu dapat disampaikan dengan di hasil rapat evaluasi. Karena jika kita mengadakan rapat evaluasi, itu pasti bisa memperbaiki proker BEMU ke depannya. Mungkin jawaban dari saya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Yang mengatakan bahwa setiap divisi juga sudah melakukan tugas ini. Selanjutnya, untuk calon nomor 4 sebagai calon yang akan menjawab sebagai dalam sisi kontra, dipersilakan untuk menyampaikan jawaban telah Anda susun dalam waktu 3 menit dengan pembagian waktu 30 detik maksimal untuk berpikir dan mempertimbangkan jawaban. Setelah itu sisanya untuk menjawab. 30 detik untuk berpikir dan mempertimbangkan jawaban dimulai dari sekarang. Oke, baik. Terima kasih, Johan. Saya akan langsung jawab saja. Jadi saya tidak setuju dengan pernyataan bahwa BEMU melaksanakan dari mahasiswa, oleh mahasiswa, dan juga untuk mahasiswa. Kenapa saya bilang seperti itu? BEMU sendiri, kepanjangannya adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Mancung. Jadi kita tidak bisa tolak ukurnya atau fokusnya itu hanya ke mahasiswa, tapi juga untuk universitasnya. Nah, dalam tanda kutip hal ini apa? Itu adalah promosi dari universitas itu sendiri. Semua LK atau semua organisasi di Universitas Mancung itu punya beban dan tanggung jawab juga untuk mempromosikan universitas itu dengan kualitas yang ditawarkan dari organisasi masing-masing. Nah, contohnya di BEMU seperti proker MIB, proker ML maupun proker yang mencakup eksternal lainnya, itu memiliki peserta, yaitu pesertanya eksternal di luar kampus. Kalau misalkan riset atau misalkan aspirasi yang ditampung hanya aspirasi dari mahasiswa, bagaimana dengan yang di luar? Karena kita punya tanggung jawab juga untuk mengembangkan dan juga membawa nama baik dari Universitas Mancung keluar Mancung sendiri. Jadi kalau misalkan hanya mahasiswa, dari mahasiswa untuk mahasiswa dan juga oleh mahasiswa, saya tidak setuju. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh calon nomor 4 yang mengatakan bahwa ia tidak setuju bahwa karena BEMU tidak setuju BEMU telah menjalankan prinsip dari mahasiswa untuk mahasiswa dan oleh mahasiswa, karena menurut calon nomor 4 BEMU sendiri memiliki fungsi untuk eksternal seperti dalam fungsi promosi ataupun sebagainya, dan juga untuk menampung aspirasi BEMU tidak hanya menampung aspirasi dari mahasiswa,
di mana BEMU juga menampung aspirasi dari pihak eksternal untuk perkembangan proker dari BEMU itu sendiri. Baik, selanjutnya untuk nomor urut 3 dapat memberikan tanggapan atas pernyataan yang telah diberikan oleh calon nomor urut 4 dalam waktu 1 menit. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Calvin atas tanggapannya. Tapi di sini aku ada beberapa poin yang kurang setuju. Karena di sini Calvin mengatakan untuk eksternal mungkin ada untuk SMA juga. Nah, di sini maksudnya saya menjelaskan karena dari mahasiswa untuk mahasiswa oleh mahasiswa. Di mana di sini pun proker dilaksanakan atas dasar pekerjaan dari mahasiswa dan melakukan untuk itu yang dilakukan juga untuk mahasiswa juga. Jadi saya nggak setuju atas dasar Calvin tadi karena setiap yang dilakukan ini kembali ke mahasiswa. Di sini mahasiswa mendapatkan poin sebagai feedbacknya, tapi mahasiswa juga harus bekerja. Mungkin jawaban dari saya itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban telah diberikan oleh calon nomor 3. Di mana calon nomor 3 mengatakan, walaupun proker digunakan proker dibuat untuk pihak eksternal sekalipun, tetap saja feedback atau apapun yang dihasilkan oleh proker tersebut dikembalikan kepada mahasiswa. Jadi masih dalam prinsip untuk mahasiswa. Tidak seperti yang diucapkan oleh calon nomor 4. Selanjutnya dipersilakan untuk calon nomor 4 bisa memberikan tanggapan terhadap pernyataan yang telah diucapkan oleh calon nomor 3. Waktu dan tempat dipersilakan selama 1 menit. Oke, baik. Terima kasih, Johan. Jadi inti dari pembicaraan saya yang tadi itu adalah dari mahasiswa, oleh mahasiswa, dan juga untuk mahasiswa. Dari kata dari di sini itu menjelaskan bahwa input informasi atau input data. Nah, proker memang nanti pada akhirnya juga kembali lagi ke mahasiswa dalam bentuk poin atau dalam bentuk pengalaman atau knowledge atau apapun itu. Cuman dalam proses pengerjaan proker tersebut, apalagi yang proker-proker eksternal seperti ML dan juga MID, kalau misalkan kita tidak menyertakan input dari eksternal, yang mana eksternal itu adalah pesertanya, takutnya nanti di proker tersebut itu malah tidak berjalan dengan semestinya, tidak berjalan dengan lancar. Dan takutnya kalau misalkan seperti itu, nanti imbasnya kemana? Imbasnya akan kembali lagi ke mahasiswa. Entah nanti mendapatkan pengalaman organisasi yang tidak memuaskan, atau nanti ada permasalahan administratif dan segala macamnya. Jadi kalau misalkan fokusnya hanya ke mahasiswa, baik itu mahasiswa Majung saja atau mahasiswa eksternal, itu tidak bisa juga karena masih ada image dari Universitas Majung yang harus kita jaga di SMA apalagi. Baik, terima kasih karena waktu telah habis. Terima kasih. Terima kasih untuk jawaban telah diberikan. Yang mengatakan dan calon nomor 4 lebih melihat dari sisi dari mahasiswa, yaitu dari sisi input, di mana calon nomor 4 mengatakan bahwa inputan bukan hanya berasal dari mahasiswa, inputan dari suatu proker, melainkan juga berasal dari pihak eksternal, seperti itu. Dipersilakan untuk calon nomor 4 menanggapi pernyataan yang telah disampaikan oleh calon nomor 4. Maaf, saya ulangi lagi. Dipersilakan untuk calon nomor 3 menanggapi pernyataan yang telah disampaikan oleh calon nomor 4. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, tadi Calvin mengatakan bahwa imbasnya ke kampus jika ada yang dilakukan oleh suatu broker oleh mahasiswa gagal. Maksudnya di sini kita sebagai mahasiswa juga mempromosikan Majung lewat brokernya. Tapi di sini saya juga menjamin bahwa setiap mahasiswa pasti juga memiliki atasan seorang mahasiswa juga, dan mahasiswa ini berperan sebagai yang mengatur apakah proker berjalan lancar atau tidak. Nah, jika prokernya dengan proker lancar pasti akan memberikan feedback yang baik untuk mahasiswa untuk feedback dari orang luar kepada mahasiswa di Majung juga. Karena di sini kita tekankan bahwa setiap mahasiswa pasti memiliki koor ataupun apa yang bisa mengatur supaya mereka dapat bekerja dengan baik, sehingga dari mahasiswa oleh mahasiswa untuk mahasiswa dapat tercapai dengan nama baik Majung. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban telah diberikan oleh calon nomor 3. Mungkin saya akan mengulangi lagi pernyataan yang telah diucapkan oleh calon nomor 4 sebelumnya. Di calon nomor 4 membahas tentang input, yaitu prinsip dari
dari mahasiswa, di mana calon nomor urut 4 kontra terhadap prinsip salah satu dari 3 prinsip itu, terutama yang dari mahasiswa, di mana ia memberi contoh input dari suatu proker bukan hanya dari mahasiswa, melainkan juga dari luar kampus Macung itu sendiri, dari pihak eksternal. Seperti itu. Mungkin calon nomor urut 3 dapat memberikan tanggapan terhadap hal ini. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, untuk input sama ya. Maksudnya di sini jika mahasiswa memang bekerja sebaik mungkin dan mahasiswa memiliki moral yang berdasarkan dari mahasiswa untuk mahasiswa, kembali ke mahasiswa lagi, di sini pasti input yang akan didapatkan oleh pihak luar ataupun dari kampus pasti sama, karena tidak mungkin mahasiswa juga memberikan hasil kerja yang buruk juga, karena jika memang proker atau suatu proker itu jelek pasti akan kena imbas kepada semua nama yang ada di proker di sini. Mungkin tanggapan saya seperti itu. Baik, terima kasih atas jawaban-jawaban dan pernyataan-pernyataan yang telah disampaikan oleh kedua calon. Selanjutnya, dipersilakan untuk kedua calon dapat memberikan kesimpulan dari seluruh pernyataan-pernyataan ataupun jawaban-jawaban yang telah diucapkan oleh masing-masing calon sendiri dalam waktu 1 menit. Dipersilakan terlebih dahulu untuk calon nomor urut 3, John Nicholas. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, untuk kesimpulannya bahwa di sini mahasiswa sudah melaksanakan prinsip dari mahasiswa oleh mahasiswa untuk mahasiswa. Hal itu dapat kita lihat dengan hasil kerja proker dan selama ini seperti apa feedback yang didapatkan oleh kampus, apakah ada kerugian dari proker-proker yang dilakukan oleh BEMU atau tidak, dapat saya lihat sementara ini masih aman saja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesimpulan yang telah diberikan oleh calon nomor 3. Selanjutnya dipersilakan untuk calon nomor 4 memberikan kesimpulannya selama 1 menit. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Jadi kesimpulan dari saya adalah dari mahasiswa untuk mahasiswa dan juga oleh mahasiswa. Inputan di sini saya maksudkan adalah target. Kalau misalkan target kalian itu adalah orang-orang SMA, maka kita juga harus memerlukan pendapat maupun opini dan melakukan riset terhadap orang-orang SMA itu. Karena proker bisa berjalan atas 2 hal. Yang pertama dari panitia atau internalnya, dan yang kedua itu dari pesertanya atau eksternalnya. Jadi bagi saya kedua hal itu penting. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesimpulan-kesimpulan yang telah diberikan dari kedua calon untuk pertanyaan pertama ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan dan menjawab tentu saja untuk para calon untuk pertanyaan kedua yang akan saya bacakan sebentar lagi. Di pertanyaan kedua ini para calon akan bertukar. Jika pada pertanyaan pertama calon nomor urut 3 menjadi pihak pro, di pertanyaan ini calon nomor urut 3 akan sebagai pihak kontra, sedangkan calon nomor urut 4 akan sebagai pihak pro. Dan perlu diingatkan lagi, pertanyaan ini atau pernyataan ini berasal dari pihak petinggi. Pernyataannya adalah, BEM Macung belum terkenal di luar Macung. Jadi dipersilakan untuk pihak pro menyampaikan argumen-argumen yang tentu saja mendukung pernyataan ini, dan pihak kontra menyampaikan argumen-argumen dapat melawan ataupun menepis pernyataan ini. Dipersilahkan untuk calon nomor 4 terlebih dahulu sebagai pihak pro. Waktu dan tempat dipersilakan selama 3 menit. Seperti tadi, 30 detik maksimal untuk memikirkan ataupun mempertimbangkan jawaban, dan sisanya untuk menjawab. 30 menit untuk berpikir dan mempertimbangkan jawaban dimulai dari sekarang. Baik, jadi saya setuju dengan pendapat ataupun pernyataan kedua ini bahwa organisasi BEMU itu masih belum terkenal di eksternal Macung sendiri. Sebenarnya penyebabnya ada 2 hal. Yang pertama itu dari SDM. Karena SDM di Universitas Macung pun itu juga tidak sebanyak dengan universitas-universitas lain. Sehingga resource yang kita punya itu juga sedikit. Dalam tanda kutip, kalau misalkan di universitas lain itu banyak sekali mahasiswanya, bisa kita bilang relatif ya,
orang-orang yang berkualitas atau SDM yang berkualitas juga lebih banyak. Bedanya dengan Universitas Macung, SDM-nya lebih sedikit jumlahnya. Bisa kita bilang relatif orang-orang yang berkualitas atau punya kriteria atau standar yang harus dipenuhi itu juga sedikit. Nah, masalahnya di universitas lain itu karena banyak sekali orangnya, organisasinya juga banyak, dan mereka bisa mau memilih orang-orang yang mana. Sedangkan di organisasi di Universitas Macung, orang-orang yang memiliki kriteria atau standar yang bagus, itu pasti akan dengan mudah langsung terpilih atau ditarget sama orang. Lalu yang kedua, kenapa kok organisasi BEMO ini kurang terkenal di luar? Karena memang kita dari segi publikasi itu tidak ada yang namanya media partner. Saya masih belum melihat adanya media partner atau rekan kerja dalam mempromosikan program-program di Universitas Macung. Mungkin dengan adanya inovasi itu bisa saja organisasi-organisasi di Universitas Macung ini lebih terkenal atau memiliki fame atau memiliki nama di luar Macung. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawaban ataupun pernyataan dari sudut pandang pro yang telah disampaikan oleh calon nomor 4. Mungkin calon nomor 4 dapat memberikan solusi-solusi apa yang dapat mengatasi hal ini, di mana calon nomor 1 telah mengatakan bahwa penyebabnya adalah dari SDM maupun dari publikasi karena tidak memiliki media partner untuk mempromosikan proker. Silakan menjawab ini, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Untuk yang pertama, masalah SDM. Mungkin kita bisa melakukan training atau TOT. Jadi, mahasiswa-mahasiswi di Universitas Macung itu memiliki salah satu jadwal mungkin setelah perkuliahan di mana mereka bisa mendapatkan soft skill kepemimpinan, entah melalui webinar atau entah melalui program lainnya. Yang ini saya sudah pernah lihat di diklat yang pernah dilakukan oleh masing-masing LK. Lalu yang kedua untuk media partner. Media partner ini adalah sesuatu yang tricky bagi saya, tapi saya melihat ada potensi di sana. Kalau misalkan kita memiliki media partner seperti artikel atau jurnalisme atau radio yang bekerja sama dengan Macung untuk mempromosikan Macung berdasarkan kontrak kerja, saya rasa reach atau jangkauan dari Universitas Macung juga pasti akan lebih luas. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah dipaparkan. Saya simpulkan jawaban dari calon nomor 4 yang mengatakan bahwa yang menyetujui sebagai pihak pro bahwa BEM Macung belum terkenal di luar Macung dikarenakan adanya SDM dan kekurangan di bidang SEM dan publikasi. Lalu ia juga memberikan solusinya, yaitu untuk SDM ia akan mengadakan training, pelatihan-pelatihan soft skill seperti kepemimpinan dan sebagainya. Lalu untuk masalah publikasi, ia akan mendapatkan media-media partner seperti jurnalisme maupun dari pihak radio. Selanjutnya dipersilakan untuk calon nomor 3, John Nicholas, yang akan menjawab sebagai pihak kontra. Silakan, waktu dan tempat dipersilakan untuk memberikan argumen-argumen Anda. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih. 30 detik untuk berpikir dimulai sekarang. Maaf. Terima kasih, Joan. Di sini saya kurang setuju. Calvin tadi mengatakan kita memerlukan media partner. Maksud saya di sini gini, proker-proker di Macung pun tidak hanya proker internal. Proker di Macung banyak yang eksternal seperti Macung League, MIB. Nah, di sini dengan adanya paid promote dan lain-lain seperti promosi acara juga lewat Medpart itu sudah membuat Universitas Macung BEM-nya terkenal karena di setiap poster yang kita bikin pasti ada logo BEM Macung dan juga ada logo Universitas Macung. Nah, di sini pasti membuat banyak orang tahu lah BEM Macung ini seperti apa. Karena jika memang BEM tidak terkenal, pasti tidak ada yang ikut lomba di situ. Kemudian universitas kita juga sudah terkenal, meskipun kita universitas swasta kecil di Malang, tapi universitas kita sudah masuk yang terbaik di Malang. Sedangkan kita juga sudah sering kerjasama dengan BEM-BEM di universitas lain seperti kadang mengajak seminar bersama. Nah, dengan hal ini saya anggap argumen dari Calvin kurang tepat karena kita sebenarnya tidak memerlukan media partner untuk mengembangkan Universitas Macung menjadi lebih terkenal. Lewat proker pun kita sudah bisa melihatnya. Selain itu, dukungan dari kampus juga sudah membuat BEM kita menjadi lebih terkenal juga. Mungkin dari saya itu, terima kasih.
Baik, terima kasih atas pernyataan yang telah disampaikan oleh calon nomor 3. Lalu bagaimana dengan pernyataan perihal Macung tidak terkenal karena SDM dari calon nomor 4? Apakah Anda memiliki tanggapan untuk hal itu? Oke, mungkin ini Calvin atau saya? Calon nomor 3, John Oke. Nicholas, untuk menanggapi pernyataan. Saya juga kurang setuju. Maksudnya meskipun di Macung SDM-nya sedikit, tapi kita rasanya nggak perlu juga melakukan pelatihan-pelatihan, karena dengan pelatihan itu pun nggak menjamin mahasiswa bisa meningkatkan soft skill-nya. Seperti kita mau pelatihan secara online, apakah kita bisa menjamin mahasiswa ikut pelatihan itu dengan baik, sedangkan kita hanya diam di rumah tidak menyaksikan secara langsung. Beda kalau kita melakukan pelatihan ini secara offline, kita bisa mengetahui. Nah, mungkin menurut saya ini kurang efektif juga jika kita hanya mengandalkan pelatihan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban telah diberikan oleh calon nomor 3 yang dapat saya simpulkan. Pertama, bahwa untuk publikasi ataupun media partner, BEMU Macung sepertinya tidak terlalu membutuhkan itu. Karena dapat kita lihat sendiri, banyak sekali broker-broker dari BEMU Macung yang sudah terkenal di luar, seperti MIB dan sebagainya. Dan menggunakan paid promote dalam broker itu, yang dimana ada mengandung logo BEM maupun sebagainya, sudah dapat memperkenalkan BEM ke dunia luar. Lalu untuk yang kedua, kesimpulan cepat saya ambil adalah Universitas Macung sendiri merupakan sudah cukup terkenal di Malang. Dan juga dapat dilihat juga dengan berbagai kerjasama dari BEM Macung sendiri dengan BEM dari universitas lainnya. Dan kesimpulan yang ketiga adalah untuk masalah SDM yang telah disinggung oleh calon nomor urut 4, calon nomor urut 3 menyatakan ketidaksetujuannya dengan hal tersebut, di mana terutama untuk pelatihan training yang akan diadakan. Menurut calon nomor urut 3, training di masa online seperti ini tidaklah efektif. Karena tidak ada yang menjamin mahasiswa-mahasiswa itu sendiri mengikuti training ini dengan baik. Sekian kesimpulan yang dapat saya ambil dari calon nomor urut 3. Selanjutnya, dipersilakan calon nomor urut 4 memberikan tanggapan terhadap pernyataan-pernyataan yang telah disampaikan oleh calon nomor urut 3 dalam waktu 1 menit. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, pertama untuk yang media partner. Benar, media partner sering sekali digunakan oleh broker-broker eksternal. Tapi masalahnya yang di-cover oleh media partner itu adalah programnya, bukan organisasinya. Maksud saya di sini adalah bekerja sama dengan media partner untuk mengcover organisasi dan kegiatan-kegiatan di organisasi tersebut. Sekiranya apa? Orang-orang eksternal itu bisa tahu kualitas dari organisasi di Universitas Bandung itu juga bukan main-main, seperti itu. Lalu yang kedua, masalah SDM untuk training mungkin dirasa tidak efektif karena kalau misalkan online dan segala macam nanti kita tidak bisa mengkontrol manusianya. Di sini saya tidak menyebutkan situasinya nanti bakal offline atau online. Cuman melakukan training adalah suatu tindakan yang bagi saya nanti sedikit atau banyak dampaknya tetap akan berdampak gitu loh. Karena itu lebih baik daripada tidak melakukan apapun. Kualitas seseorang mungkin melalui pelatihan-pelatihan itu belum bisa terlihat. Tapi dari situ kita bisa menyeleksi orang-orang yang memang berniat untuk bertumbuh dan juga tidak. Dan itu bisa untuk meningkatkan pemilihan-pemilihan di organisasi-organisasi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan yang telah diberikan oleh calon nomor urut 4 yang mengatakan bahwa untuk masalah media partner sendiri, ia mengatakan bahwa bukan broker yang saya maksud untuk dipublikasikan, melainkan organisasi BEMU sendiri. Lalu untuk masalah training tidak efektif di masa online, ia mengatakan walaupun di masa online ini training dirasa tidak cukup efektif, setidaknya masih akan memberikan dampak walaupun tidak se-efektif pada masa offline daripada tidak mengadakan training sama sekali, seperti itu. Dipersilakan untuk calon nomor urut 3 dapat memberikan tanggapan terhadap pernyataan yang telah disampaikan oleh calon nomor urut 4 selama 1 menit. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, untuk masalah media partner tadi, saya juga kurang setuju karena
di sini setiap universitas memiliki badan eksekutif mahasiswa dan di setiap BEM mereka pasti mereka mengadakan proker dan nama BEM pasti terkenal lewat proker juga, lewat dengan adanya proker. Jika memang Calvin menganggap kita memerlukan media partner sendiri untuk proker, untuk membuat terkenal BEM, saya juga masih kurang setuju karena kenapa harus lewat media partner kalau kita bisa lewat proker saja. Kemudian untuk yang training, Calvin tidak mengatakan online atau offline. Oke, itu memang meskipun diadakan offline bisa memberikan dampak. Nah, maksudnya di sini gini, kita sudah berjalan untuk misal dipercaya untuk periode ke depan. Nah, kita juga harus mempertimbangkan bagaimana kita akan mengadakan training. Kita nggak bisa menunda lagi, karena kalau kita menunda, proker juga pasti akan kacau juga, karena SDM kurang baik. Seperti itu menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh calon nomor 3 yang mengatakan yang tidak menyetujui bahwa calon nomor 4 mengatakan bahwa media partner hanya mempromosikan proker bukan organisasi karena menurutnya melalui proker tersebut organisasi telah diperkenalkan juga kepada pihak-pihak di luar eksternal di luar Macung. Dan lalu untuk training sendiri, ia mengatakan jika mengadakan training sendiri di masa online maupun offline sendiri akan berpengaruh kepada proker-proker seperti dalam jadwal proker untuk diadakan seperti itu. Dipersilakan untuk calon nomor 4 dapat memberikan tanggapan terhadap pernyataan yang telah diucapkan oleh calon nomor 3 selama 1 menit. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Johan. Jadi untuk pertama media partner, kenapa kok saya bersikeras banget ingin ada media partner? Karena saya merasa kita dari organisasi BEMU itu juga memerlukan jangkauan yang luas dan kita memerlukan bantuan dari pihak ketiga untuk itu. Meskipun nanti bisa dibilang bahwa organisasi BEMU ini sebenarnya sudah terkenal dan segala macam, tapi kita jangan sampai pos di sini gitu. Kita ingin lebih lagi. Karena meskipun kita ada universitas yang terbaik, swasta terbaik di Malang, tapi kita juga sadari bahwa kita masih belum jadi organisasi yang terbaik di Malang. Universitas terbaik di Malang. Lalu yang kedua untuk SDM. Training itu, tadi kan kita fokusnya ke organisasi ya. Training itu mungkin bisa dilakukan, misalkan ada orang yang mendaftar BEMU atau BPM. Maka kita akan melakukan training dulu, baru masuk ke interview. Hal itu mungkin bisa dilakukan. Jadi supaya orang yang benar-benar di sana itu orang yang bisa kita lihat kinerjanya secara operasional. Jadi nggak cuma lewat interview saja. Dengan begitu, quality control dari setiap individu yang masuk ke LK bisa kita jamin. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan yang telah diberikan. Yang dapat saya simpulkan dari tanggapan yang telah diberikan oleh calon nomor urut 4 adalah untuk media partner, ia merasa bahwa pengenalan BEMU sendiri masih belum cukup, sehingga ia membutuhkan media partner untuk menjangkau lebih luas lagi pihak eksternal. Lalu untuk training sendiri, ia mengatakan mungkin training bisa diadakan sebelum interview untuk menerima anggota baru dari LK. Contohnya BEMU itu sendiri. Seperti itu. Dipersilahkan untuk calon nomor 3 dapat menanggapi pernyataan yang telah diucapkan oleh calon nomor 4. Waktu dan tempat dipersilakan selama 1 menit. Oke, saya tetap tidak setuju dengan argumen Calvin karena maksudnya dengan Medpart pasti memberi wadah lebih luas lagi. Di sini gini, kita mengadakan seperti promosi, paid promo dan lain-lain, upload poster untuk lomba. Nah, di sini anggota setiap proker pun nggak sedikit. Di ML kalau offline ada 60, di MIB ada banyak, ada lebih mungkin 40-an. Nah, di sini setiap orang pun followers Instagramnya nggak cuma 1-2. Di sini ada yang 1000, ada yang selebgram juga. Nah, dengan ini maksud saya tidak mungkin, maksudnya tidak maksimal dan harus menggunakan media partner. Kemudian untuk kedua, training harus dilakukan sebelum pemilihan anggota BEM yang baru. Saya rasa ini kurang efektif karena yang daftar BEM juga tidak 1-2 tapi banyak, bahkan kalau memang ada banyak minat bisa lebih dari 50. Nah, ini memakan waktu dan memakan tenaga juga, dan ini menurut saya tidak efektif sama sekali untuk
dilakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pernyataan yang telah diucapkan oleh calon nomor urut 3. Bagaimana dengan calon nomor urut 4? Apakah masih ada tanggapan terhadap apa yang telah disampaikan? Yang dapat saya simpulkan itu seperti untuk media partner sendiri, ia merasa bahwa paid promote sendiri sudah cukup karena kalau offline saja ML memiliki 60 panitia sendiri yang dapat melakukan paid promote dan followersnya itu tidak sedikit. MIB ada 40. Lalu untuk training yang sebelum merekrut anggota-anggota LK baru termasuk PM tentu saja akan memakan waktu dan sangat tidak efektif dan membuang waktu dan tenaga dari BEM itu sendiri. Waktu dan tempat dipersilahkan untuk menanggapi dalam waktu 1 menit. Baik, terima kasih. Yang pertama untuk media partner. Kenapa kok saya bersikeras pengen media partner? Soalnya begini, berdasarkan data, kita ini masih belum jadi universitas terbaik di Malang. Bahkan di kota kita sendiri itu kita belum yang terbaik. Data bisa dilihat di website resmi seperti itu. Dan universitas-universitas yang terbaik di Malang itu bahkan masih melakukan promosi besar-besaran atau gencar-gencaran. Maka dari itu kita juga harus menggunakan sayap dari Universitas Majung itu lebih luas lagi. Lalu untuk training, mau makan waktu atau tidak itu tergantung dari manajemen waktunya. Selama nanti outputnya atau hasilnya itu worth it, kita memiliki kualitas atau memiliki individu-individu yang berkualitas, bagi saya memakan waktu 1 atau 2 hari untuk training 50 orang itu sepadan bagi saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan yang telah disampaikan oleh calon nomor urut 4 yang mengatakan bahwa kenapa ia bersikeras untuk menarik media partner untuk BEM itu sendiri, karena ia mengatakan bahwa BEM Maco sendiri belum menjadi yang terbaik, sehingga ia dengan media partner yang baru, ia akan mungkin bisa menjadikan BEM sendiri menjadi LK yang lebih baik ataupun bahkan terbaik di Malang. Lalu untuk training, ia mengatakan bahwa jika training sendiri dilakukan 1-2 hari dan memberikan output yang worth it, yang berkualitas dari peserta-peserta yang ikut training, ia mengatakan bahwa itu tidak masalah jika output yang dihasilkan dapat menjadi bermakna, berbobot untuk BEM itu sendiri. Baik, untuk selanjutnya apakah ada tanggapan lagi dari calon nomor urut 3 untuk pernyataan yang telah disebutkan tadi? Oke, saya ada tanggapan lagi. Di sini Calvin mengatakan bahwa univ kita belum terbaik. Nah, di sini menurut saya BEM tidak hanya berfokus pada universitas. Di sini jika memang prokernya kita bisa berjalan dengan baik, meriah, dan tidak ada halangan seperti kita bisa mendatangkan GS seperti tahun-tahun sebelumnya, BEM Macung tetap pasti terkenal tanpa media partner. Ini yang perlu saya tekankan. Kemudian yang kedua, untuk proker, untuk tes tadi, untuk soft skill tadi bisa 1-2 hari. Menurut saya nggak bisa disimpulkan juga seperti itu, karena tadi di awal Calvin mengatakan bahwa SDM kita kurang. Nah, bisa 1 atau 2 hari, kita juga perlu mempertimbangkan SDM. Jika SDM kita juga minimal atau pas-pasan, itu pasti susah dan kita harus mencari solusi lebih baik lagi. Menurut saya itu kurang juga untuk solusinya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan yang telah diberikan oleh calon nomor 3 yang mengatakan bahwa fokus saja sudah cukup, seperti yang sudah terjadi beberapa waktu ini, tetap proker-proker Macung, proker-proker BEMU sendiri terutama, bahwa yang percaya dengan sendirinya sendiri, BEMU sendiri akan terkenal dengan proker-proker ini. Yang kedua, untuk training yang diadakan selama 1-2 hari yang telah disampaikan oleh calon nomor urut 4, ia mematok kembali kepada pernyataan calon nomor 4 sendiri yang mengatakan tentang SDM. Bahwa ia mengatakan dengan SDM Macung yang sekarang, calon nomor 3 mengatakan bahwa tidak cukup 1-2 hari, tidak akan bisa mengadakan training selama 1-2 hari. Yang pasti output yang dihasilkan tidak akan maksimal. Waktu dan tempat dipersilakan untuk calon nomor 4 untuk menanggapi dalam 1 menit. Dipersilakan.
Oke, baik. Jadi untuk yang pertama media partner, bagi calon urut nomor 3 itu mengatakan bahwa lewat broker itu sudah cukup. Media partner lewat broker atau paid promote itu sudah cukup. Eh, bagi saya, selama BEMU ini masih belum memberikan dampak yang signifikan terhadap universitas, dalam tanda kutip, kita ini dari universitasnya sendiri pun, Universitas Macung itu memang universitas swasta terbaik di Malang. Namun, kembali lagi kita masih belum yang terbaik di Malang. Swasta terbaik, tapi yang biasa masih belum. Lalu yang kedua, masalah training, 1-2 hari itu mungkin belum cukup. Karena SDM-nya sedikit, bisa saja kita berpikir 2 kali buat menerima orang. SDM-nya sedikit, berarti kita perlu untuk menimbang-nimbang, begitu kan, pertimbangannya. Untuk hal itu mungkin kalau 1-2 hari tidak cukup, tambah 3-4 hari tidak masalah. Karena inti dari perkataan saya adalah memakan waktu tidak masalah. Karena training itu butuh berapa lama sih gitu. Soalnya kita ketika masuk ke LK itu kita akan menjabat 1 periode dan itu adalah waktu yang lama, jauh lebih lama daripada trainingnya. Baik, terima kasih. Kesimpulan dapat saya berikan adalah yang dapat saya tangkap dari pernyataan yang telah diucapkan oleh calon nomor 4. Dia mengatakan jika Universitas Macung sendiri atau BEMU Macung sendiri belum menjadi yang terbaik, kenapa tidak mengambil keputusan lebih untuk mendapatkan media partner? Lalu dia juga mengatakan jika 1-2 hari tidak cukup, maka SDM karena masalah SDM, maka 3-4 hari pun tidak masalah. Bagaimana untuk calon nomor 3, apakah ada tanggapan? Oke, saya juga masih jujur kurang setuju karena Calvin mengatakan BEM belum memberikan dampak pada universitas. Nah, di sini kita sebagai anggota BEM harusnya tahu lewat MIB itu tingkatnya SMA dan hadiah di MIB kadang bisa beasiswa kepada anak SMA. Nah, dengan ini maksud saya secara tidak langsung MIB memberikan promosi kepada Universitas Macung dan itu sudah memberikan feedback menurut saya. Kemudian Calvin mengatakan bahwa jika tadi pelatihan bisa dilakukan jika 1-2 hari kurang, bisa 3 atau 4. Nah, di sini saya mau mempertanyakan apakah dari pihak SDM-nya bersedia, karena setahu saya proker kita mungkin kalau cuma buat pelatihan pun nggak begitu lama. Seperti mantra kita pun nggak melihat mantra melakukan pelatihan cara lama. Mungkin pelatihan kayak seminar bisa sehari selesai. Nah, menurut saya itu perlu dipertimbangkan lagi untuk manajemen waktunya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pernyataan yang telah disampaikan dari calon nomor 3 yang dapat saya ambil kesimpulannya. Ia menanggapi pernyataan yang telah diucapkan oleh calon nomor 4 yang mengatakan bahwa BEMU sendiri belum memberikan dampak kepada universitas. Tapi calon nomor 3 mengatakan dan memberi contoh seperti proker MIB sendiri telah memberikan dampak kepada universitas dengan cara memberikan beasiswa kepada siswa-siswa SMA sehingga ia membantu universitas dalam hal promosi. Lalu untuk training sendiri yang diucapkan oleh calon nomor urut 4 di mana akan diadakan 3-4 hari, calon nomor urut 3 tidak setuju karena untuk program-program pelatihan sendiri seperti yang sudah ada di BEMU sendiri yaitu mantra, ia mengatakan bahwa untuk pelatihan-pelatihan tidak yang sudah ada pun seperti yang diadakan di mantra tidak sampai 3-4 hari. Mungkin seperti seminar 1-2 hari itu SDM Macung masih mampu. Dan bagaimana dengan calon nomor urut 4? Apakah masih ada tanggapan? Waktu dan bagaimana? Iya, masih. Baik, Bagaimana? waktu dan tempat dipersilakan selama 1 menit. Oke, saya setuju dengan John, masalah MIB dan juga masalah training untuk broker. Tapi balik lagi ke inti saya, yang saya ucapkan itu bukan programnya, tapi organisasinya. Nama BEMU-nya sendiri, bukan MIB, bukan ML, bukan Sporta, tapi adalah BEMU Macung sendiri. Lalu yang kedua, untuk training bukan training broker, tapi training masuk ke LK. Ketika kita mendaftar ke LK, kita harus memastikan bahwa anak-anak yang masuk ke LK itu anak-anak yang berkualitas. Karena apa? Seperti di BEMU, anak-anak yang masuk ke LK nanti akan jadi ketua proker, ketua loh, kepala, pemimpin. Kalau masuk ke proker, beda. Tapi kalau masuk ke LK,
harus diseleksi dengan sebaik-baiknya. Seleksinya harus berkualitas. Bagi saya, training adalah salah satunya untuk menjaga kualitas itu. Tapi masih ada cara lain, saya yakin. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Dan dapat saya simpulkan adalah calon nomor urut 4 tidak setuju dengan apa yang telah disampaikan oleh calon nomor urut 3 di bagian calon nomor urut 3 menyebutkan tentang proker MIB yang telah berdampak. Tapi bagi calon nomor urut 4, ia mengatakan bahwa ia ingin BEMU yang memberikan dampak, bukan membahas tentang proker-proker dari BEMU yang memberikan dampak. Lalu untuk training sendiri, ia mengatakan training ini training yang berbeda dengan yang diadakan oleh mantra ataupun proker-proker lain, pelatihan lainnya. Ia mengatakan ini adalah training yang diadakan untuk anak-anak yang ingin masuk ke dalam LK seperti BEMU dan LK-LK lainnya. Yang ia mengatakan bahwa ia menginginkan perekrutan terhadap anak-anak yang lebih berkualitas yang dihasilkan dari training yang akan ia adakan. Bagaimana calon nomor urut 3, apakah masih ada tanggapan? Oke, saya mau menanggapi. Oke, Calvin mengatakan BEM belum memberikan dampak. Di sini BEM nggak berdiri sendiri. Jadi BEM di sini ada strukturnya, dan struktur di sini mereka sebagai anak-anak pasti dipercaya menjadi ketua BEM. Nah, maksudnya di sini memang atas nama BEM tidak memberikan dampak, tapi karena proker mengatasnamakan BEM dengan baik, proker sukses dan lain-lain memberikan feedback kepada orang di luar internal, di internal itu sudah memberikan nama bagi BEM. Kemudian untuk kedua, training tadi, saya nggak setuju karena jujur di sini saya sebagai dulu di anggota ML pun saya nggak sebagai apapun, saya sebagai anggota dan lain-lain. Nah, di sini untuk menurut saya soft skill bisa tumbuh sendiri seiring berjalannya dengan waktu, karena tiap mahasiswa pasti memiliki rasa tanggung jawab kepada dirinya, bahkan kepada proker. Oleh karena itu, menurut saya tidak perlu dilakukan training, karena semua pasti tumbuh berjalannya waktu. Karena tidak semua, maksudnya sikap kepemimpinan pasti tumbuh berjalannya usia juga. Mungkin menurut saya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan yang telah diberikan. Yang dapat saya simpulkan dari tanggapan yang telah diberikan adalah ia mengatakan bahwa proker memberikan dampak ke universitas, maka itu sudah mewakilkan BEMU karena proker sendiri diadakan dengan menggunakan nama BEMU. Dan untuk training sendiri, ia mengatakan bahwa BEMU sendiri jika anak-anak LK yang baru masuk ke dalam BEMU ataupun LK lainnya, ia mengatakan itu sudah seperti training itu sendiri, di mana dalam perkembangannya soft skill kepemimpinan dan sebagainya akan tumbuh seiring dengan anak-anak LK baru belajar dalam organisasi itu sendiri. Bagaimana dengan calon nomor 4? Apakah masih ada tanggapan? Baik, saya akan menanggapi lagi. Baik, waktu dan tempat dipersilakan selama 1 menit. Baik, terima kasih Johan. Jadi untuk yang pertama, masalah BEMU itu berdampak melalui proker-prokernya. Ya, saya setuju. Tapi inti dari pertanyaan yang tadi yang awal sendiri itu adalah BEMU Macung belum terkenal. Jadi gimana supaya terkenal? Itu ya supaya caranya adalah melalui program-program itu. Kalau misalkan kita membuat konten lalu menyebarkannya ke eksternal, maka nama BEMU itu sendiri bisa meningkat atau bisa lebih terkenal. Tidak hanya melalui proker-proker itu, karena memang melalui proker-proker itu nama BEMU juga bisa terkenal. Cuman itu saja bagi saya masih belum cukup gitu. Karena target kita itu besar, target dari universitas itu besar, saya yakin. Lalu yang kedua untuk SDM, memang soft skill itu bisa tumbuh sendiri. Nah, kita sebagai BEMU, kita sebagai orang-orang LK, orang organisasi yang punya hak akses, itu kita harusnya bisa memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman yang lebih baik lagi. Jadi kalau misalkan mereka tidak diterima di proker-proker, mereka berkembangnya lewat mana, seperti itu. Nah, kita mungkin bisa menyediakan training-training lain supaya kita juga bisa menseleksi orang ini berkualitas atau tidak, dilihat dari cara dia mengikuti training kita. Kira-kira itu, dan ini adalah tanggapan terakhir saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tanggapan terakhir yang telah diberikan oleh calon nomor urut 4. Yang dapat saya simpulkan bahwa untuk BEM untuk media partner sendiri, ia mengatakan
kembali ke awal, ia menginginkan nama BEM yang terkenal di luar, bukan nama broker. Dan contohnya dengan cara yang memberikan contoh cara dengan membuat konten, BEM membuat konten sendiri untuk pihak eksternal. Dan untuk masalah training sendiri, ia mengatakan bahwa ia menginginkan training-training yang untuk anak-anak mahasiswa yang tidak diterima di LK ataupun BEMU sendiri, dengan jika mereka tidak diterima di LK, mereka masih dapat mendapatkan training dari training yang sudah diadakan sebelum mereka interview untuk masuk ke LK. Apakah dari calon nomor 3 dapat memberikan masih ada tanggapan untuk calon nomor urut 4? Oke, saya masih ada tanggapan. Oke, tadi Calvin mengatakan BEM tidak terkenal, mungkin bisa terkenal lewat broker, tapi lebih efektif jika media lainnya. Oke, mungkin menurut saya gini, yang dibutuhkan di sini bukti, bukan hanya maksudnya digital saja. Di sini jika broker sukses, bukti berarti kita memiliki bukti bahwa broker yang mengatasnamakan BEM memang bagus di Macung. Oleh karena itu, jika memang bagus, ini bisa membawa nama BEM juga kembali ke situ. Kemudian untuk training bisa dilakukan kepada untuk mahasiswa yang tidak diterima di LK. Oke, di sini mungkin tidak perlu training juga, karena maksud saya permasalahan di sini mungkin ada di mahasiswa. Mungkin jika tidak diterima, mungkin mereka bisa belajar apa yang mereka lakukan sehingga mereka tidak diterima di LK. Mungkin lebih ke introspeksi diri, kurangnya mereka apa dan harus diperbaiki apa tanpa melakukan training. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Yang dapat saya simpulkan adalah tetap calon nomor urut 3 tetap bersikeras terhadap broker membuat nama BEMU sehingga BEMU bisa dikenal oleh pihak luar melalui broker. Dan untuk training, yang merasa bahwa training tidak diperlukan karena jika para mahasiswa yang telah mendaftar dalam LK ditolak, maka mereka dapat belajar selain di dalam LK, seperti belajar dari lingkungan luar ataupun dari introspeksi diri kenapa mereka sampai ditolak. Terima kasih untuk seluruh pernyataan dan kesimpulan yang telah diucapkan oleh setiap calon pada pertanyaan kedua ini. Selanjutnya dipersilakan untuk setiap calon dapat memberikan kesimpulannya terhadap seluruh pernyataan maupun jawaban-jawaban yang telah diucapkan oleh masing-masing calon sendiri dalam waktu 1 menit. Dipersilakan terlebih dahulu dari calon nomor urut 4. Baik, jadi kesimpulan saya adalah saya merasa bahwa BEMU sekarang sudah baik. Cuman kita bisa mengembangkan BEMU lebih lagi, baik dari segi BEM maupun dari segi kualitas SDM-nya. Dan kita jangan cepat puas. Kita harus mencari target-target yang jauh lebih tinggi lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesimpulan yang telah disampaikan oleh calon nomor urut 4. Selanjutnya dipersilakan untuk calon nomor urut 3 menyampaikan kesimpulannya dengan waktu yang sama, 1 menit. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, untuk kesimpulan dari saya, untuk membuat BEM terkenal tidak perlu melalui media partner karena broker yang kita lakukan sudah maksimal dan sudah membawa nama BEM lebih baik lagi dan lebih terkenal. Kemudian untuk pelatihan, menurut saya tidak perlu dilakukan karena setiap mahasiswa pasti bisa mengembangkan soft skill-nya secara sendiri dengan cara mereka berpikir seiring berjalannya waktu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesimpulan yang telah disampaikan oleh kedua calon untuk pertanyaan kedua ini di sesi kedua. Selanjutnya, kita akan menanyakan kepada tim panelis apakah tim panelis masih memiliki pertanyaan-pertanyaan untuk para calon agar para hadirin yang menonton debat ini dapat mengenal calon lebih lagi. Dipersilakan untuk tim panelis. Iya. Saya izin bertanya ya. Jadi saya mau bertanya kepada Calvin nih. Tadi tentang media partner itu menarik sih. Kira-kira nih,
sejauh mana kamu yakin media partner itu bisa membantu BEMU untuk memperkenalkan BEMU itu sendiri. Sedangkan di lapangannya aja yang kita kalau promosiin proker ini kadang ibaratnya nggak laku gitu ya kalau di media partner gitu. Dan kan nggak jadi lebih ke arah kurang berguna gitu. Dan kira-kira gimana kamu mau memperkenalkan BEMU lewat media partner gitu? Kira-kira gambarannya seperti apa? Dan tolong sebutkan satu saja media partner yang memang kamu pikir itu bisa membantu BEMU untuk menaikkan bisa BEMU itu bisa dikenal lebih oleh banyak orang. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diajukan oleh pihak panelis. Dipersilakan untuk calon nomor urut 4 Calvin Marcelino Kianto dapat menjawab pertanyaan ini dengan waktu yang sama maksimal berpikir 30 detik dan sisanya untuk menjawab. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Johan dan Ceveli untuk pertanyaannya. Jadi saya akan menjawab seberapa yakin saya media partner itu bisa berjalan dan bisa memberikan dampak positif. Soalnya dari segi promosi broker pun juga beberapa kali masih istilahnya agak kurang laku. Baik, sebenarnya media partner adalah salah satu potensi yang mungkin bisa kita ambil. Masih banyak cara lain yang bisa kita ambil lagi. Seperti bekerja sama dengan universitas lain, bekerja sama dengan SMA dan segala macamnya. Kita juga bisa bekerja sama dengan bagian marketing, bahkan bisa bekerja sama dengan Macung Ambassador untuk melakukan promosi. Seberapa yakin saya dengan media partner itu? 50%. Saya masih setengah. Kenapa saya bilang setengah? Begini, inti dari kenapa kok saya menyarankan ada media partner atau cara-cara yang lain, karena kalau misalkan perkembangan atau promosi dari organisasi BEMU itu sampai sekarang kekuatannya ada di broker. Saya setuju dan saya mengamini itu. Saya bangga punya broker-broker seperti MIB, ML. Saya bangga. Cuman kalau misalkan itu jadi satu-satunya atau kita ketergantungan dengan broker itu, bagaimana kalau suatu saat nanti broker itu mengalami suatu masalah? Backupnya apa? Seperti itu. Mungkin kalau contoh media partnernya kita bisa melalui radio atau kita bisa menyisipkan artikel di koran seperti itu. Untuk nama-nama radionya mungkin nanti akan saya cari kalau saya terpilih. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban telah diberikan oleh calon nomor urut 4. Bagaimana tim panelis, apakah jawaban dari calon nomor urut 4 sudah cukup? Ya, sudahlah dari aku. Mungkin selanjutnya. Baik, terima kasih untuk Felician Mulyadi selaku panelis yang telah menanyakan pertanyaan sebelumnya. Apakah di tim panelis masih ada pertanyaan lagi untuk para calon? Baik, dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Oki. Di sini saya sebagai panelis akan menanyakan kepada John. Baik, pertanyaannya adalah gini. Kadang pengaruh dari logo sendiri itu lebih mempengaruhi terhadap univ, bukan tergantung terhadap BEMU-nya. Semisal seperti MIB, Macung Intelligent Battle. Berarti yang lebih terkenal adalah kayak, oh ini kegiatan dari Universitas Macung. Semisal Macung League, itu adalah Macungnya juga terkenal dari universitasnya. Dan sedangkan di sini kita menanyakan bagaimana cara memperbesar nama BEMU sendiri, selain terfokus kepada proker-proker dari BEMU. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Oki Handi selaku panelis yang bertanya. Dipersilakan untuk calon nomor urut 3, John Nicholas, menjawab pertanyaan tersebut. Maaf, dipersilakan. apa bisa diulang pertanyaannya karena saya nyatet di sini. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari panelis adalah tentang logo Macung itu, logo di proker sendiri, di mana logo tersebut lebih membawa nama Macung sendiri daripada BEMU. Seperti dalam MIB, Macung Intelligent Battle, tentu saja yang lebih terkenal adalah, tentu saja nama yang di bawah dan lebih adalah Macung, bukan BEMU sendiri. Bagaimana tanggapan Anda terhadap hal tersebut?
dan juga dan juga bagaimana cara untuk memperbesar nama BEMU selain terfokus pada proker-proker tersebut. Terima kasih. Waktu dan tempat dipersilakan. Sama 30 detik maksimal untuk berpikir. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, di sini Oki mengatakan bahwa pengaruh di logo ya. Oke, di sini memang logo memiliki pengaruh kalau menurut saya. Tapi di sisi lain, setiap ada acara kita pasti di dalam pidato ketua kebanyakan mengatakan bahwa program kerja ini dilakukan oleh BEM bekerja sama dengan UKM-UKM seperti ML seperti itu. Nah, tidak hanya dengan logo. Berarti menurut saya tidak hanya dengan logo, namun saat acara berlangsung bisa juga memberikan dampak melalui pidato kita. Kemudian untuk cara memperbesar nama BEMU selain proker, kita bisa ikut benchmark, mungkin kerjasama dengan universitas lain, mengadakan seminar, tapi seminar yang bekerja sama dengan pihak luar juga. Jadi kolaborasi, tidak kita sendiri. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban telah diberikan oleh calon nomor urut 3, John Nicholas. Bagaimana tim panelis Oki Handi Wijaya untuk jawaban telah diberikan? Apakah sudah cukup? Oke, thank you. Baik, jika jasa sudah cukup, bagaimana dengan tim panelis lainnya? Apakah masih ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin diberikan kepada kedua calon? Baik, baik, jika sudah tidak ada pertanyaan-pertanyaan lebih dari tim panelis, dan saya tekankan lagi, untuk debat pada malam hari ini bukan untuk menjatuhkan pihak-pihak yang ada di sini, melainkan untuk memperkenalkan calon-calon ketua BEMU lebih lagi, dan juga untuk bagaimana berpikir kritis dalam debat. Dan saya ingatkan kembali untuk link presensi penutup untuk para hadirin. Seperti yang ditampilkan di layar, dapat diisi oleh para hadirin yang akan berguna untuk menambah poin. Baik, untuk selanjutnya, tidak terasa waktu telah berlalu dan debat pada hari ini sudah berakhir. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua calon dan juga kepada panelis dan juga untuk teman-teman yang bertugas hari ini, dan terlebih lagi untuk para hadirin yang telah menyaksikan debat pada malam hari ini. Sebelum saya menutup acara pada malam ini, ada baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Baik, doa selesai. Akhir kata, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya, Johan Cenwidi, mengucapkan selamat malam dan semoga sukses untuk kedua calon maupun setiap pihak yang terlibat dalam debat pada malam ini, dan terutama untuk para hadirin sekalian. Dan saya juga ingin mengingatkan lagi untuk link presensi akhir debat untuk segera diisi. Selamat malam dan sampai jumpa.
Ini buat calon masih stay di sini apa boleh keluar ya? Baik, dan untuk para calon sendiri bisa diperbolehkan untuk meninggalkan ruang debat pada malam hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di kemudian hari. Oke, terima Sorry, kasih. sorry. Hmm? Boleh nyampein beberapa kata dulu nggak? Iya, Kak. Oke, pertama buat John, thank you banget udah mau jadi lawan debat. Terus buat teman-teman panelis semuanya, thank you buat semuanya. Mohon maaf kalau misalkan tadi ada salah kata atau misalkan ada kata-kata yang menyinggung. Saya pribadi, mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk mengatakan atau bermaksud untuk menyinggung pihak yang lain. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Thank you. Oke, terima kasih Thank Calvin. you, John. Thank you, Terima kasih Calvin. Panelis moderator. Maaf kalau ada Ya, salah kata. sama-sama Ko John, Ko Calvin. Thank you, thank you. Senyum sih, senyum sih. Aku difoto nggak, Ki? Tadi kamu suruh senyum. Enggak usah foto-fotoan. Suruh senyum nggak bisa foto. Ya, thank you semuanya. Ini aku Ya. izin live ya. Terima kasih. Ya, Ko. Thank you.